semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang obat wereng, hama wereng, dan jenis hama wereng pada tanaman padi. Yang mana produk ini merupakan produk dari PT BASF Indonesia. Di Indonesia, tanaman padi merupakan salah satu tanaman utama, sebab tanaman ini merupakan penghasil sebagian besar makanan pokok di negeri ini. Padi, atau biasa dikenal dengan nama latin Oryza satipael, adalah tanaman yang membutuhkan air cukup banyak untuk hidupnya dan tergolong tanaman semi-akuatis yang cocok ditanam di lahan tergenang. Meskipun demikian, padi juga baik ditanam di lahan tanpa genangan, asal kebutuhan airnya dicukupi. Oleh karena itu, baik di Indonesia dan di negara lain, padi ditanam di dua jenis lahan utama, yaitu pada lahan sawah dan ladang atau padi darat. Tanaman padi dalam sistematika tumbuhan diklasifikasikan ke dalam divisio Spermatophyta, subdivisio Angiospermae, kelas Monocotyl, ordo Poales, famili Graminae, genus Oryza lin atau Oryza sativa, dan spesies Oryza satipael menurut Titro Josupomo tahun 2004. Habitat atau tempat hidup biasa tanaman padi. Tanaman padi dapat hidup baik di daerah tropis. Curah hujan yang baik, rata-rata 200 mm per bulan atau lebih, dengan distribusi selama 4 bulan atau satu musim. Curah hujan yang dikehendaki per tahun adalah 1.500 sampai dengan 2.000 mm. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi ini yaitu pada suhu 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara ketinggian 0 sampai dengan 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah sawah yang terkandung fraksi pasir, debu, dan lempung dalam perbandingan tertentu dengan diperlukan air dalam jumlah yang cukup. Padi dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang ketebalan lapisan atasnya antara 18 sampai dengan 22 cm dengan pH atau keasaman tanah antara 4 sampai dengan 7. Pertanian di Indonesia tidak selamanya berjalan lancar. Hal tersebut dikarenakan serangan hama. Pada video kali ini akan dijelaskan gejala serangan hama pada tanaman pangan. Salah satu penghambat di dalam usaha peningkatan produksi pangan adalah faktor hama. Hama adalah makhluk hidup yang mengurangi kualitas dan kuantitas beberapa sumber daya manusia yang berupa tanaman atau binatang yang dipelihara, yang hasil dan seratnya dapat diambil untuk kepentingan manusia. Hama adalah organisme yang dianggap merugikan dan tak ingin diinginkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Hama adalah semua organisme atau agen biotik yang merusak tanaman dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan manusia. Dan kali ini yang akan kita bahas salah satu hama penting tanaman padi, yaitu hama wereng pada tanaman padi. Hama tanaman padi. Hama merupakan salah satu kendala bagi petani untuk bisa meningkatkan produksi usaha taninya. Berbagai jenis hama yang menyerang tanaman padi, dari mulai masa vegetatif padi sampai dengan masa generatif tanaman padi, dan masing-masing hama yang menyerang tanaman padi tersebut mempunyai musuh alami atau predator alaminya. Hama wereng. Yang pertama, wereng coklat dengan bahasa Latin Nila parvata lugen. Hama ini dapat menyebabkan tanaman padi mati kering dan tampak seperti terbakar atau puso, serta dapat menularkan beberapa jenis penyakit. Tanaman padi
yang rentan terserang wereng coklat adalah tanaman padi yang dipupuk dengan unsur nitrogen terlalu tinggi dan jarak tanam yang rapat merupakan kondisi yang disenangi oleh hama wereng coklat ini. Pengendalian bisa dilakukan dengan penggunaan varietas tahan wereng, pengurangan penggunaan pupuk nitrogen, dan aplikasi insektisida yang tepat sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Yang kedua yaitu wereng hijau dengan bahasa Latin Nephothetix virescens. Hama ini merupakan hama penyebar atau vektor virus tungro yang menyebabkan penyakit tungro pada tanaman padi. Fase pertumbuhan padi yang rentan serangan wereng hijau adalah saat fase persemaian sampai pembentukan anakan maksimum, yaitu pada umur kurang lebih 30 hari setelah tanam atau 1 bulan ya teman-teman. Sama seperti wereng coklat, pengendalian wereng hijau bisa dilakukan dengan penggunaan varietas tahan wereng, pengurangan penggunaan pupuk nitrogen, dan aplikasi insektisida yang tepat sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Wereng batang coklat dengan bahasa Latin Nila parvata lugen. Teman-teman, di sini kami sering membahas ataupun membuat materi tentang wereng coklat karena memang di lapangan ataupun pada umumnya di persawahan ataupun pada tanaman pangan yang sering dan banyak merusak tanaman padi paling banyak adalah hama wereng coklat. Oke? Wereng coklat Nila parvata lugen dengan ciri-ciri yang dimiliki, yaitu yang pertama, ukuran serangga yang jantan 2-3 mm dan ukuran betina 3 sampai dengan 4 mm. Berarti yang lebih besarnya betina ya teman-teman. Yang kedua, berwarna coklat muda atau tua dengan berbintik hitam pada pertemuan sayap depan. Yang ketiga, serangga dewasa yang terdiri dari 2 tipe, yaitu sayap panjang atau Macroptera dan punya sayap pendek atau Brachyptera. Yang keempat, serangga ini sangat tertarik pada cahaya lampu. Yang kelima, umur serangga dewasa yaitu 18 sampai dengan 28 hari, berarti nggak sampai sebulan ya teman-teman. Telur berwarna putih seperti buah pisang, diletakkan berkelompok dengan jumlah 8 sampai dengan 16 butir per kelompok, diletakkan dalam jaringan pelepah daun. Dan yang keenam, serangga betina mampu menghasilkan telur antara 100 sampai dengan 600 butir telur dengan stadium telur 7 sampai 10 hari. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu stadium nimpa mengalami 5 instar. Dengan lamanya 5 instar itu total 12 sampai 15 hari. Nah, ini ada contoh di samping gambar wereng coklat ya, yang betina sama yang jantan. Next, siklus hidup wereng batang coklat atau Nila parvata lugen. Wereng jantan dan wereng betina melakukan perkawinan, kemudian bertelur, dan telur dierami dengan periode telur 7 sampai 10 hari. Kemudian mengalami pergantian kulit atau berubah menjadi instar pertama sampai dengan instar kelima ya teman-teman. Di instar pertama sampai dengan instar kedua totalnya 2 sampai 3 hari. Sedangkan dari instar pertama sampai dengan instar kelima total 12 sampai dengan 15 hari. Dan di setiap periode instar mengalami pergantian kulit. Nah, setelah instar kelima dengan total 12 sampai 15 hari kemudian berubah menjadi wereng coklat dewasa dan siap kembali untuk berkembang biak dan merusak tanaman padi. Next, gejala kerusakan yang ditimbulkan oleh wereng coklat ini yaitu serangga dewasa dan nimfanya menghisap cairan tanaman. Yang kedua, tanaman menjadi kuning hingga seperti terbakar atau gejala Hoffmann-Bone. Yang ketiga, wereng coklat dapat mengeluarkan cairan madu yang dapat ditumbuhi cendawan jelaga. Mungkin ini cendawan parasit ya teman-teman. Dan yang keempat,
Wereng coklat dapat menularkan virus penyakit kerdil rumput dan kerdil hampa. Makanya dia berbahaya ya. Nah, ini contoh wereng dan gejala kerusakan yang ditimbulkan pada tanaman padi. Memang seperti terbakar ya, kayak sekam yang terbakar. Mungkin karena cairan tanaman padi yang telah diserap, jadi akhirnya dia kering, seperti terbakar. Next. Nah, ini ada contoh jenis hama wereng ya teman-teman, yaitu di wereng coklat. Serangan parah mengakibatkan padi kering seperti terbakar. Sedangkan wereng hijau, serangan parah mengakibatkan penyakit tungro ataupun kerdil pada tanaman padi. Ini ya contohnya. Serangan hama wereng coklat. Nah, ini gejala Hopunbunya ya. Pada saat tanaman padi di usia vegetatif atau usia muda padi. Banyaknya werengnya ya, ada di batang sampai dengan di daun padi. Serangan hama wereng hijau mengakibatkan tungro ya. Nah, ini contoh wereng hijaunya dan juga tanaman padi yang kering, menguning, dan kerdil. Nah, ini contoh serangan wereng coklat. Serangan pada masa vegetatif, yaitu masa vegetatif saat padi muda ya. Sedangkan ini yang kedua, serangan pada masa generatif padi. Nah, ini padinya udah saat keluar male ya. Bahaya juga. Cara pengendalian hama wereng coklat. Nah, yang pertama, melakukan penanaman varietas tahan wereng. Kedua, pergiliran varietas atau bibit tahan wereng juga. Yang ketiga, diusahakan persemaian yang jauh dari lampu dan sumber serangan. Yang keempat, melakukan tanam serentak pada areal yang luas. Yang kelima, melakukan pergiliran tanaman dengan tanaman bukan padi. Yang keenam, menghindari penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan. Dan yang ketujuh, menanam varietas berumur pendek untuk membatasi perkembangan populasi wereng ini. Yang kedelapan, memanfaatkan musuh alami atau predator alami wereng. Dan yang terakhir yaitu aplikasi insektisida dengan memperhatikan perbandingan antara wereng coklat dengan musuh alaminya. Berarti ini maksudnya pemakaian aplikasi insektisida sesuai dengan dosis dan ketepatan anjuran pemakaiannya ya teman-teman, tepat sasaran. Nah, ini banyak contoh jenis daripada predator atau musuh alami si hama wereng coklat. Ada laba-laba. Jenis laba-labanya ada berapa ini ya? Ada bahkan 3 ya. Tomcat, belalang, bahkan capung juga merupakan predator alami wereng coklat. Nah, ini perlu dilindungi juga ya teman-teman, agar membantu petani juga untuk mengurangi hama wereng ini pada tanaman padi. Nah, ini fase pertumbuhan padi, aplikasi tepat produk insektisida regen 50 SC. Nah, biasanya gejala-gejala atau untuk mencegah hama wereng bertelur ataupun mengalami serangan pada padi sebaiknya diaplikasi di umur 2 minggu ya teman-teman, setelah tanam 14 HST. Sebenarnya diaplikasi mulai 10 HST juga bisa, namun biar untuk menjaga ataupun lebih baiknya di 14 HST, karena di situ mulai padi sudah mulai berkembang ya, membentuk anakan. Nah, ini contoh fase penting pertumbuhan padi ya. Hama wereng batang coklat, disingkat WBC, merupakan hama utama tanaman padi, sehingga menjadi hama yang sangat ditakuti petani karena bisa mengakibatkan gagal panen atau puso. WBC merupakan hama dengan tipe R strategis dengan cara menghisap cairan batang tumbuhan padi, dapat berkembang biak dengan cepat dan cepat menemukan habitatnya, serta mudah beradaptasi dengan membentuk biotipe baru. Selain itu, hama ini menularkan juga penyakit virus kerdil hampa, disingkat
VKH, virus kerdil rumput tipe 1 atau VKHRT1, dan virus kerdil rumput tipe 2 disingkat VKRT2. Pada saat vegetatif, VKH menyebabkan daun rombeng, tercabik, koyak, atau bergerigi, bahkan terkadang berwarna putih, tumbuh kerdil dengan tinggi 23,8 sampai dengan 66,9%, tertekan, keluar malai diperpanjang sampai 10 hari. Saat keluar malai padi tidak normal atau tidak keluar penuh, daun bendera terjadi distorsi. Saat pematangan buah tidak mengisi dan bahkan menjadi hampa. Pada tahun 2017, intensitas serangan hama wereng batang coklat atau WBC, virus kerdil rumput, virus kerdil hampa di Jawa Barat sangat tinggi, terutama di wilayah pantai utara, Kabupaten Subang, Indramayu, dan Cirebon. Akibat gangguan WBC tersebut, banyak petani yang hanya panen sekitar 20 sampai dengan 40% atau sekitar 0,6 sampai dengan 1 ton per hektar. Bahkan ada yang tidak bisa panen atau gagal panen. Sungguh seram ya teman-teman. Pengaruh ataupun kerusakan yang ditimbulkan oleh hama WBC atau wereng batang coklat. Insektisida. Insektisida adalah bahan-bahan kimia bersifat racun yang dipakai untuk membunuh serangga. Insektisida dapat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, tingkah laku, perkembangbiakan, kesehatan, sistem hormon, sistem pencernaan, serta aktivitas biologis lainnya, hingga berujung pada kematian serangga pengganggu tanaman. Insektisida termasuk salah satu jenis pestisida. Insektisida regen 50 SC. Hama merupakan salah satu faktor pemicu gagalnya sebuah budidaya, baik budidaya tanaman keras maupun budidaya tanaman padi. Tak jarang, petani yang mengeluhkan hasil panen mereka gagal, alasannya ialah diserang hama dan penyakit. Dalam tanaman padi misalnya, hama ialah momok bagi petani yang harus diwaspadai dan jika perlu harus dicegah supaya tidak hingga menyerang tanaman. Banyak cara membasmi hama pada tanaman padi. Salah satunya merupakan aplikasi atau memakai insektisida. Nah, jenis insektisida dan salah satu contohnya untuk membasmi hama wereng pada tanaman padi adalah Regen 50 SC. Produk insektisida Regen 50 SC ini merupakan insektisida sistemik untuk membasmi hama. Sistem kerjanya secara kontak dan lambung, serta sudah dilengkapi dengan zat pengatur tumbuh atau ZPT. Regen 50 SC adalah insektisida racun kontak lambung dan zat pengatur tumbuh yang berbentuk pekatan suspensi berwarna putih yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman kubis, cabai, kentang, padi, kedelai, semangka, jagung, tebu kakao, jeruk, dan lain-lain. Keuntungan ataupun keunggulan produk insektisida Regen 50 SC. Yang pertama, merupakan jenis insektisida yang memiliki ZPT juga zat pengatur tumbuh. Yang kedua, mempunyai cara kerja sistemik yang berdaya racun kontak dan lambung. Yang ketiga, sangat efektif mengendalikan hama perusak daun dan wereng. Dan yang keempat, efek ZPT Regen 50 SC dapat merangsang pertumbuhan akan lebih banyak, tanaman lebih kokoh, dan daun lebih hijau, yang sangat mendukung produksi tanaman pada tanaman padi. Dan yang terakhir, ramah lingkungan dan mudah diaplikasi oleh petani yang ingin menggunakan. Rekomendasi penggunaan produk insektisida Regen 50 SC, yaitu pada tanaman sasaran, padi, hama sasaran, wereng coklat,
atau nila perpatalugen dengan dosis berkonsentrasi formulasi yaitu 0,25 sampai dengan 0,5 liter per hektar. Dengan cara waktu aplikasi, penyemprotan dilakukan dengan volume tinggi. Bahkan juga bisa untuk walang sangit ya, Leptocoryza oratorius dengan dosis yang sama. Spesifikasi produk insektisida Regen 50 SC. Merek Regen 50 SC. Bahan aktif yang dimiliki yaitu fipronil sebesar 50 gram per liter dengan formulasi SC atau soluble concentrate. Warna produk putih dengan sistem kerja secara kontak dan lambung. Jenis dan tipe insektisida, produsennya yaitu PT BASF Indonesia. Untuk mendapatkan produk ini, Anda dapat membeli insektisida ini di toko pertanian terdekat. Biasanya banyak dijual, banyak sekali macam insektisida di toko-toko pertanian atau pestisida. Silahkan Anda beli dan terapkan atau aplikasi pada tanaman Anda. Adapun cara penggunaan insektisida Regen 50 SC ini cukup gampang dan simpel. Silahkan semprotkan cairan insektisida ini yang sudah dicampur dengan air yang bersih pada tanaman yang terjangkit hama. Membasmi hama tanaman. Ingat, harus memakai dosis dan anjuran yang disesuaikan dengan label pada kemasan produk. Demikianlah penjelasan tentang produk insektisida Regen 50 SC ini. Semoga bisa bermanfaat buat Anda yang akan menggunakannya. Terima kasih. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Hold me close till I get up.